تقدموا يا شباب، تقدموا يا شباب حتى يدخل إخوانكم. الله يهديكم. الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ثم إيش قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يغير ولكن بعضنا لا يتغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Berapa kali kita hadir di majelis ilmu? Berapa tahun kita mengkaji agama ini? Sebagian kita sejak lulus SD, dia belajar ayat-ayat Allah dan dihafalkan. Dia belajar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan disyarah oleh ustadznya. Dia berpindah dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 2 ke kelas 3, kemudian dia lulus SMP. Dia lanjut SMA. Setahun dia duduk di bangku SMA, lanjut ke kelas 2, ke kelas 3, lalu diterima di STD Imam Syafi'i. Berapa tahun antum sekolah? Sebagian anak baru setahun di STDI, antum udah 6 tahun belajar. Tatkala kita belum berubah jemaah dengan ilmu yang dipelajarin, yang dikhawatirkan ilmu itu jadi bala buat kita. Umminya Sufyan ats-Tsauri pernah berpesan kepada putranya, ya bunayya, khudh hadhi 10 darahim. Kata ibunya, Anandani, engkau ambil 10 dirham. Banyak 10 dirham nih jemaah. Cukup untuk membeli seekor kambing. Wa ta'allam biha 10 ahadits. Dengan 10 dirham itu engkau belajar 10 hadis aja. Berarti satu hadis berapa? 1 dirham kira-kira. Makanya menuntut ilmu itu butuh fulus. Terus kata bundanya, nanti kalau engkau habis belajar 10 hadis itu, engkau perhatikan diri. Kalau sikapmu berubah, jalanmu berubah, cara dudukmu berubah, fa'aqbil alaih wa ana u'inuka bimiktali hadha. Engkau terus belajar ilmu, aku akan membantumu nak dengan alat tenunku ini agar engkau bisa terus belajar. Karena bapaknya sudah mati. Wa illa, kalau ternyata ilmu yang kau pelajari tidak merubah sikapmu, tidak merubah watak, tidak merubah gayamu, berhenti aja nak. Fa ini akhsha an yakuna wabalan alaih. Aku takut ilmu yang engkau pelajari itu jadi bala buat engkau nanti, jadi petaka. Antum dengan berilmu diangkat. Kalau ilmu itu berubah menjadi sikap. Tapi kalau ilmu itu hanya sebuah hafalan yang kemudian dituangkan di lembaran-lembaran ujian, ya selesai, nggak ada gunanya. Ya ada sih gunanya. Antum lulus cum laude, cuma itu. Apa gunanya sekolah 6 tahun di pondok, tambah 2 tahun di i'dad lughawi, 4 tahun di Kulliyatul Imam Syafi'i,
terus antum nggak jadi apa-apa. Wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum. Sampai ada orang yang mengatakan, apa manfaatnya sekolah di tempat kalian itu? Apa manfaatnya? In kana yakhruju minha mithla ma dakhal. Kalau ternyata dia lulus seperti waktu masuk gitu, apa gunanya? Oh, berarti sekolahnya yang salah. Kalau ada lulusan STDI seperti waktu baru masuk, yang salah siapa? STDI. Barakallahu fiik jamaah. Maka tolonglah antum berusaha untuk mengamalkan ilmu yang antum pelajari. Antum kenal sama yang di kiri antum? Kenal? Masya Allah, alhamdulillah. Yang pakai baju hitam? Nah. Kenal sama yang di kanan antum? Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang belum kenal? Insya Allah semua sudah kenal. Barakallahu fiik. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab berkaitan dengan sikap berdiri, sedangkan yang lainnya duduk. Nah, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li masyayikhina wa li walidayhi wa li tullabihi wa li talibatihi wa li hadirina wal mustami'ina ajma'in. Qala al-mu'allif wa huwa amirul mu'minin fi hadits Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Juhfi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab qiyam ar-rajul lir-rajul al-qa'id. Hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsani Layth qala hadatsani Abu Zubair an Jabir qala ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallayna wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa takbirah faltafata ilayna fara'ana qiyaman fa'ashara ilayna faqa'adna fasallayna bi salatihi qu'udan falamma sallama qala in kittum la taf'alu fi'la al-faris war-rum yaqumuna 'ala mulukikum wa hum ahsanallahu ilaykum fala taf'alu ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. Barakallahu fiik. Bab qiyamir rajul lirrajulil qa'id. Bab tentang berdirinya seseorang untuk orang yang duduk. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Layth. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qal ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempat sakit yang kemudian berakhir dengan kematian Rasul SAW. Kita tahu Rasulullah SAW berjuang menyampaikan agama Allah ini selama 23 tahun. Tapi beliau manusia biasa. Beliau merasakan lapar. Beliau merasakan sedih. Beliau sempat menangis, meneteskan air mata. Beliau juga sakit. Maka kita ketika mengalami dalam kehidupan ini kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, ketahuilah bahwa itu salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Kita tahu bagaimana Nabi Musa. Kita tahu bagaimana Nabi Yaqub. Bagaimana Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dunia ini gak bersahabat dengan siapapun. Jangan berpikir ketika antum jadi orang soleh, kemudian antum akan mendapatkan segala yang antum inginkan di muka bumi ini. Dan antum tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah susah. Nggak kayak gitu hidup ini.
Nabi SAW sakit. Berdiri nggak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Nabi salatnya duduk. Dan kita salat berdiri. Wa Abu Bakar yusmi'un nas takbirahu. Abu Bakar mengangkat suaranya untuk memperdengarkan orang takbir. Baik takbiratul ihram, takbir perpindahan. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Abu Bakar takbir, Nabi sholat duduk. Nabi menoleh jemaah dan melihat kami sholat berdiri. Fa asyara ilaina, beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk. Entah seperti apa isyaratnya, tapi para sahabat faham kalau mereka diminta untuk duduk. Faqa'adna, kami pun duduk. Fasallina bi salatihi qu'udan. Bayangin ya, di masjid semuanya sholat duduk. Padahal yang sakit siapa? Imamnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Falamma sallam, ketika beliau mengucapkan salam, selesai dari sholatnya, beliau berkata kepada para sahabatnya. Nabi itu selesai sholat menghadap ke makmumnya, baik belok kiri atau belok kanan. Beliau menghadap ke makmumnya. Lalu beliau berkata kepada mereka, in kittum, hampir saja kalian itu la taf'alu fi'la faris warrum. Kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi. Jadi dua negara ini adalah dua negara adidaya yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana kekuasaan Persia, bagaimana kekuasaan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka berdiri di atas raja-raja mereka pada saat raja-raja mereka duduk. Pejabat-pejabat ini berdiri, rajanya duduk. Fala taf'alu, kalian jangan melakukan itu. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tammu bi a'immatikum, kalian bermakmumlah dengan imam kalian. Namanya makmum yang ngikutin imam. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya sholat berdiri, kalian semua sholatnya berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya sholat duduk, ya kalian sholatnya duduklah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Namun di akhir hayat Nabi SAW, Nabi pernah sakit. Kemudian beliau masuk ke masjid pada saat sahabat sudah sholat. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW sholat. Beliau menjadi imam dalam kondisi duduk. Tapi seluruh sahabatnya dalam kondisi berdiri. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis yang baru saja kita baca mansukh. Sehingga yang kuat berdiri tetap sholatnya berdiri. Walaupun memang diperselisihkan oleh para ulama, apakah sah sholatnya orang yang kuat berdiri bermakmum dengan imam yang duduk? Ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan sah tapi tetap berdiri, karena dia nggak punya alasan untuk duduk.
Barakallahu fikum. Baik, ini akhir bab dalam masalah kita berdiri untuk orang yang duduk. Nah, kita masuk ke bab baru jemaah. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah. Bab idza tatha'aba falyadha yadahu ala fihi. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Khalid qala haddatsana Suhail an ibni Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tatha'aba ahadukum falyadha yadahu bi fihi fa inna syaitan yadkhulu fihi. Wasil. Ahsanallahu ilaikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Ata an Ibn Abbas qala idza tatha'aba falyadha yadahu ala fihi fa innama huwa min asy-syaitan. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Suhail qala sami'tu ibnan li Abi Sa'id al-Khudri yuhaddithu abi an abi qala Rasulullah alaihi wasallam idza tathaba ahadukum falyumsik ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني سهيل قال حدثني عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاب احدكم فليمسك بيده على فمه فان الشيطان يدخل. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan at-tasa'ub yang artinya menguap. Faham menguap antum jemaah? Air menguap. Ketika air itu mendidih dia menguap. Tapi ternyata manusia pun bisa menguap. Jadi ternyata bukan hanya air yang menguap, tapi manusia pun bisa menguap. Dan dalam bab ini disebutkan bab idza ta'aba falyadha yadahu ala fihi. Apabila seorang menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Jadi ada beberapa kondisi ketika orang menguap. Yang pertama, di beberapa hadis yang sudah pernah kita baca, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh seorang untuk menahan. Kalau antum mau menguap itu ditahan. Dia sekuat tenaga aja. Bagaimana menahannya? Biar antum kelihatannya. Orang yang menahan dengan rahangnya, akhirnya nggak sampai terbuka mulutnya. Usahakan seperti itu. Ada usaha sebelum itu. Bagaimana antum tidak menguap? Katanya menguap itu karena kekurangan oksigen di otak kita. Apa yang harus antum lakukan? Minum kopi. Ya. Kalau ada kopi nggak apa-apa antum minum kopi. Sekarang kok nggak ada kopi, lagi kajian, mata pedes. Apalagi di kelas. Ana sering melihat anak-anak menguap itu kalau nggak di jam pertama, di jam terakhir. Kalau di tengah itu malah jarang. Apa penyebabnya? Kenapa di jam pertama ada yang menguap? Nah, karena dia tidur habis subuh. Mau lanjut tidur di jam pertama. Makanya tidur habis subuh itu jemaah nggak bagus. Kalau antum harus tidur habis subuh, tidurlah setelah matahari terbit. Manfaatkan waktu, apalagi sekarang ya. Sekarang ini dari subuh ke masuk kelas itu panjang. Antum pulang dari masjid jam berapa? 4:30 kan? Kalau antum mau tidur bisa 2 jam antum tidur. 5:30, 5:30, 6:30, 7. Bangun 6:30. Mandi jam 7 masuk kelas, lanjut tidur lagi di kelas. Karena jangan antum berpikir dengan antum tidur habis subuh antum jadi seger, enggak. Coba antum lakukan. Kalau antum habis subuh olahraga, antum jadi seger.
Makanya tadi ketika seorang memang ngantuk sekali di kelas ya, karena boleh jadi dia malamnya kurang tidur atau tadi habis subuh, usahakan mengatur nafas. Antum bacalah bagaimana supaya tidak menguap. Karena menguap ini dari syaitan. Jadi bukan bicara hanya menutupnya, tapi menguap ini dari syaitan. Gimana kita supaya tidak menguap? Biar air saja yang menguap, jemaah. Antum nggak perlu menguap. Tadi latihan pernafasan 5 kali bismillahirrahmanirrahim amutuah. Benar, antum praktekin. Jadi kalau ternyata tetap menguap, tahan. Kalau ditahan tetap saja nggak kuat, antum kalah dengan menguap. Makanya sampai teman-teman itu kalau tidur ngomong apa? Ghalabanin naum. Jadi tidur itu kuat sekali. Sehingga orang yang gagah perkasa pun kalau sudah ketemu tidur nggak bisa nih. Mau di majelis ilmu, mau soft pertama ya dengerin ustadznya tidur. Ini menunjukkan bagaimana tidur itu memang sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Maka kita diperintahkan untuk menahan diri supaya tidak menguap. Jadi berusaha untuk tidak menguap. Kalau menguap ditahan semampunya. Ketika tidak mampu menahan, maka tutup dengan tangan. Tangan satu nggak kuat tuh tetap menguap. Mungkin tangan dua, tapi enggak lah jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khalid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Suhail. An ibni Abi Sa'id, dari anaknya Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan di sanad yang lainnya namanya Abdurrahman ibn Abi Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, idza tatha'aba ahadukum falyada' yadahu bifi. Apabila seorang sedang menguap, hendaklah dia meletakkan tangannya di mulut. Mungkin yang utama tangan kanan apa tangan kiri? Bebas sebenarnya. Tapi mungkin dengan tangan kiri, karena tangan kanan antum akan gunakan untuk bersalaman sama orang lain. Kenapa sih? Fa inna syaitana yadkhulu fi. Setan itu masuk. Jadi ketika antum membuka mulut, itu setan masuk. Bisa nggak dicek dengan lab? Antum percaya nggak setan masuk? Sampai saat ini nggak bisa dicek. Setan itu berkeliaran. Walaupun manusia sekarang ada yang mungkin mereka berusaha mencari penampakan. Itu jin yang menampakkan dirinya. Tapi benar yang Nabi SAW katakan, setan itu masuk. Dan di sini konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara logika nggak masuk, walaupun secara tes mungkin percobaan nggak masuk. Ini sabda Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan sejatinya syaitan memang tidak dapat dilihat, tapi dia masuk. Antum pernah lihat orang yang kemasukan setan, tapi yang setannya kemudian menguasai tubuhnya? Disebut orang kerasukan jin. Tapi ada yang setan masuk, namun dia tidak sampai kerasukan. Namun ada perubahan sikap di dirinya. Dia jadi malas.
Karena setan itu memang suka membuat orang jadi malas. Penyakit hati itu ada dua. Ada penyakit hati yang sakitnya dirasakan. Secara langsung orang ini langsung sakit. Seperti apa? Sedih, kecewa. Itu sakit hati. Jadi kita langsung berasa, gak enak anak itu. Tapi ada sakit hati yang tidak dirasakan secara langsung. Seperti apa? Maradus syubuhat wasyahawat. Orang-orang kafir itu sakit hati. Orang-orang munafik itu sakit hatinya. Allah katakan fi qulubihim marad. Tapi mereka nggak merasakan. Enggak sih, aku nggak sakit. Sama tuh dengan setan tadi yang merasuk ke tubuh seseorang. Ada yang langsung dirasakan oleh keluarganya. Fulan kemasukan setan. Dari mana? Itu lihat, suaranya berubah. Bukan suara dia. Matanya terbelalak. Tapi ada yang kemasukan setan, dia tetap biasa-biasa aja. Yang kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah, jemaah. Ditambahin yang masuk gara-gara menguap. Jadi antum jangan bergembira ketika menguap gitu ya. Tahan, tutup mulut. Dan di sini ketika seorang hamba melakukan itu karena imanan wahtisaban, dia karena beriman kepada sabda Nabi SAW dan dia berharap pahala menjalankan sunnahnya, dia akan mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Jadi antum ketika nahan, ingat dengan hadis Nabi SAW, hendaklah dia menahan. Ketika antum menggunakan tangan menutup, antum juga ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ana minta kepada antum jemaah. Pulang dari kajian, antum bikin konten. Sekedar bikin konten. Setiap orang bikin satu konten. Ana habis kajian nih, ternyata ada sunnah ketika seorang menguap. Bisa antum bikin? Nggak bisa. Sebagian mahasiswa 3 tahun tidak ada satupun konten yang dia up di IG dia. Nggak ada. Coba antum tanyakan, berapa tahun antum punya akun di IG itu? Bertahun-tahun. Dan hampir setiap hari antum dapat faedah di kelas. Bukan satu, tapi mungkin puluhan faedah yang antum dapatkan. Tapi satu pun tidak ada yang antum sampaikan kepada umat. Dengan dalih, ana bukan ustaz. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah. Bukan sampaikan kalau antum ustaz baru antum sampaikan. Enggak. Ada satu ayat yang antum dapatkan, sampaikan. Malam ini jangan makan antum sampai antum bikin konten. Janji, siap Ustaz, ana gak akan makan. Tapi kalau enggak Ustaz, ana kayaknya gak kuat bikin konten kalau gak makan Ustaz. Jangan tidur kecuali antum bikin konten. Mungkin sampai subuh gak ada yang tidur ya, karena kontennya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat semuanya punya kesempatan untuk menyampaikan. Antum gak punya kesempatan yang sama ana untuk berdiri atau duduk di tempat ini, gak punya. Ini tempat ini khusus buat Ustaz. Mimbar itu khusus buat Ustaz. Tapi handphone antum khusus buat antum. Terus antum tidak manfaatkan. Wallahi jamaah, ketika neraka jahanam didatangkan, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tuh orang jadi ingat dengan semua perjalanan hidup. Dan mengatakan, jikalau aku dulu ketika hidup, aku berbuat untuk kehidupanku. Orang yang soleh menyesal pada hari itu. Kenapa dia tidak menambah kesolehan? Orang yang baca Quran menyesal pada hari itu. Kenapa aku hanya baca 1 lembar pada waktu di dunia setiap harinya? Kenapa aku nggak baca 1 juz? Yang 1 juz kepingin 2 juz, yang 2 juz kepingin 3 juz. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Nggak ada gunanya sama. Hari ini ana mengingatkan,
in nafa'ati dzikr. Kalau peringatan itu bermanfaat. Baik. Kemudian di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Utsman, dia berkata haddatsana Jarir dari Mansur dari Hilal bin Yasaf dari Atha. Subhanallah. Ana ingin mengingatkan Atha bin Abi Rabah ya. Ana tadi baca tentang beliau. Baca kembali tentang beliau ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, wa kana ya'malul makatir, dia kerja di tenunan. Apa dia bikin alat tenun atau dia juga menenun. Wa kana Atha a'war. Atha ini termasuk tokohnya tabi'in. Bahkan dikatakan la yufti fi Makkah illa Atha, enggak boleh ngasih fatwa ketika musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibn Abbas. Secara fisik antum semua yang ada di sini lebih tampan dari Atha bin Abi Rabah. Atha ini a'war, satu matanya nggak bisa ngelihat. Ashal, dia kondisinya ya seperti orang yang mati sebagian tubuhnya. Mungkin tangannya dia juga terpotong ketika dia membela Abdullah bin Zubair. Aftas, hidungnya tidak mancung. A'raj, pincang. Tambah satu lagi jana, aswad, hitam. Tapi antum lihat bagaimana khalifah memuliakan Atha bin Abi Rabah. Antum pernah hafal yang biasa dibacakan atau diajarkan guru-guru kita ketika di pondok Mereka mengatakan al-ilmu yarfa'u buyutan la imada lahu. Al-ilmu yarfa'u buyutan la imada lahu. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu mengangkat rumah tanpa punya tiang. Bayangin dia, rumah tanpa tiang bisa diangkat. Keluarga-keluarga yang mungkin gak dikenal jamaah, gara-gara dia punya ilmu, keluarga ini jadi terangkat jamaah. Padahal siapa fulan? Anak raja bukan, anak bupati bukan, anak ustadz bukan, orang biasa. Tapi gara-gara dia berilmu, terangkat dirinya. Wal jahlu, dan kebodohan itu menghancurkan rumah yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ceritanya Asma'i cerita. Dakhala Atha bin Abi Rabah ala Abdul Malik ibn Marwan. Pernah satu hari Atha bin Abi Rabah ini masuk menjumpai Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik bin Marwan sedang duduk di atas singgasananya. Khalifah. Atha tadi yang pincang, yang mungkin tangannya putus, yang dia wajahnya tidak menyenangkan, hitam, masuk menjumpai Abdul Malik bin Marwan. Dan di sekitar Abdul Malik bin Marwan ini pejabat-pejabat yang terhormat. Itu ketika musim haji. Baik, nasma'ul adzan wa rajab.
Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi Atha bin Abi Rabah, dia datang menjumpai khalifah ketika khalifah berada di Mekah di musim haji. Kita tahu khilafah Umayyah ibu kotanya di mana? Damaskus, ya. Di Damaskus. Ketika Atha ini masuk, Abdul Malik bin Marwan melihat Atha. Langsung berdiri. Ini bicara berdiri yang diperbolehkan. Abdul Malik yang sedang duduk di singgasananya itu langsung berdiri menyambut Atha, mengucapkan salam kepadanya. Lalu Atha ini didudukkan di singgasana bersama Abdul Malik. Wa qa'ada baina yadayhi, terus duduk di bawah ini di hadapannya Atha. Seakan-akan Atha ini adalah khalifah. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, "Ya Aba Muhammad, hajatak
Wahai Abu Muhammad, sebutkan keperluanmu. Anak kepingin kita belajar jamaah, bagaimana memandang dunia yang indah dan mempesona ini. Ingat, Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tidak kepada harta kalian. Allah melihat kepada hati dan amalan kita. Hajatak, apa keperluanmu? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ittaqillah fi haramillah wa harami rasulih. Bertakwalah kepada Allah engkau di haramnya Allah dan di haramnya Rasulnya. Fata'ahadhu bil imarah, engkau perhatikan pembangunan yang ada di dua kota ini, di Mekah dan di kota Madinah. Wattaqillah fi auladil muhajirin wal ansar, bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan anak-anaknya muhajirin dan ansar. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis, engkau duduk di tempatmu. Jadi khalifah itu dengan mereka, dengan perjuangan anak-anaknya orang-orang muhajirin dan ansar. Wattaqillah fi ahli thubur, bertakwalah kepada Allah dalam urusan para pejuang-pejuang yang ada di perbatasan negeri Islam sama negeri orang-orang kafir. Fa innahum hisnul muslimin, mereka adalah bentengnya umat Islam. Wattafaqat umurul muslimin, perhatikan ya, engkau lihat-lihat urusan umat Islam secara umum. Fa innaka wahdakal mas'ul anhum, engkau sendiri akan ditanya tentang mereka. Makanya jamaah, jadi presiden itu berat. Presiden ini cuma se-Indonesia yang penduduknya 280 juta. Presiden itu akan ditanya tentang 280 juta warga Indonesia. Gubernur ditanya mungkin di provinsi itu. Bupati Jember itu ditanya tentang berapa orang? 2,4 juta aja. Atau mengingatkan, perhatikan lo kondisi umat Islam, engkau sendirian yang akan ditanya tentang mereka. Wattaqillah fiman ala babik, bertakwalah kepada Allah untuk orang-orang yang berhenti di depan pintu istanamu. Fala taghfal anhum, jangan engkau lalai dari mereka. Wala tughliq dunahum babak, jangan engkau tutup pintu rumahmu untuk menemui mereka. Nasihat, wasiat dari seorang alim ulama jemaah. Lalu kata khalifah, af'al, aku akan lakukan itu. Kata khalifah, selesai. Atau ini berdiri, kemudian dia mau pergi, dipegang tangannya sama khalifah oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, innama sa'altana hawaija ghairika, dari tadi yang kau pinta itu adalah keperluan orang lain, bukan keperluanmu. Waqad qadainaha, untuk urusan itu kita insyaallah akan selesaikan. Fama hajatuka, apa keperluanmu? Apa kata Atha jemaah? Atha mengatakan, mali ila makhluqin hajat, aku nggak punya perlu sama makhluk, kata dia. Bayangin jemaah, itu khalifah ketika melihat Atha pergi jemaah, dia mengatakan, ini yang namanya kehormatan, ini yang namanya kemuliaan, kata dia. Ketika seorang tidak perlu sama khalifah, ketika antum tidak perlu sama manusia, saat itu antum benar-benar mulia jemaah. Maka Jibril alaihissalam ketika berpesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, sampai akhir dari wasiat Nabi SAW kepada Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jibril mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah, kemuliaan seorang muslim itu adalah qiyamul lail, dan kehormatannya ketika dia tidak butuh sama manusia.
gimana Atha di hadapan khalifah, yang khalifah tinggal nyuruh. Ketika Atha punya keperluan, lalu Atha mengatakan, mali ila makhluqin hajah. Aku nggak punya perlu sama makhluk. Ahibati fillah, apa kata Atha? Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas, idza tatha'aba falyadha yadahu ala fi. Apabila seorang menguap, hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Fa innama huwa minasyaitan. Dikatakan perbuatan itu dari syaitan. Kalau yang tadi disebutkan syaitan akan masuk, di sini disebutkan perbuatan itu dari syaitan. Kemudian di hadis yang ketiga dan keempat, ini sama dengan hadis yang pertama tadi, tapi jalurnya berbeda. Imam Bukhari menyebutkan jalur berbeda, di mana Nabi SAW mengatakan, idza ta'atha'aba ahadukum falyumsik ala fi fa inna syaitana yadkhuluh. Sama maknanya. Kemudian di hadis yang ketiga juga seperti itu, hanya saja di sini disebutkan siapa nama putra Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Abdurrahman ibn Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Baik. Itu mungkin dapat kita kaji. Afwan Ustaz, ana bertanya di luar tema. Apakah boleh ketika akad nikah calon istri duduk di samping calon suami? Yang pertama, dia belum halal untuk dirimu. Dia juga belum halal dengan solekan dia, dengan riasan dia. Tapi kalau dia tertutup tanpa bersolek, maka nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW menikahkan sahabat dengan wanita yang berdiri di hadapannya. Ingat ketika datang kepada Nabi SAW di Masjid Nabawiyah, Nabi di hadapan sahabatnya, wanita ini memberikan dirinya kepada Nabi SAW, tapi Nabi sedang tidak ingin menikah, jemaah. Tidak ingin menikahi wanita ini. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, kalau engkau tidak ada perlu sama perempuan ini, nikahkan aku dengan dia ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyuruh dia mencari mahar walaupun cincin dari besi. Kemudian kalian nggak punya apa-apa. Lalu Nabi menikahkan dia dengan wanita itu dengan hafalan Quran yang dia miliki untuk diajarkan kepada dia. Jadi kalau bicara sah-sah aja, tapi tadi jangan sampai perempuan ini dalam kondisi bersolek. Karena kebanyakan dia itu dalam kondisi berias. Seperti riasan orang jahiliyah kalau di hadapan orang-orang. Boleh istrimu berias untuk dirimu, tapi tidak untuk penghulu dan tidak untuk saksi-saksi. Kalau engkau sudah halal buat dia. Tapi kalau engkau belum halal, engkau juga belum boleh. Makanya kita lihat di negeri kita ini ada acara yang sebelum pernikahan, apa namanya? Pre-wedding. Priwet, ya, yang dia sudah foto, pegang tangan, kecup sana, kecup sini. Na'udzubillah, syafa'ah. Wallahi rasa malu sudah hilang. Maka kehadiran dia sebenarnya tidak terlalu diperlukan, ya. Izin bertanya, bagaimana menanggapi saat anak pulang ke rumah, anak selalu disuruh ikut kajian, tetapi kajiannya dari teman-teman sebelah. Dan ketika sholat berjamaah, tidak kita dapatkan masjid-masjid yang jamaahnya bagus dalam bacaan ataupun hukum sholat. Walaupun ada jaraknya jauh dan juga banyak diomongin oleh masyarakat dengan tidak ikut jamaah di masjid terdekat kampung tersebut. Jamaah rahimakumullah, kita tahu innamal mu'minuna ikhwah. Kita itu bersaudara dengan semua umat Islam. Saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dari apapun ormasnya. Ingat itu hanya sebuah ormas, ya.
Tapi kalau bicara belajar, kita tuh disuruh tidak sembarangan belajar ilmu. Kita diperintahkan untuk memilih guru. Maka ketika guru yang menyampaikan ternyata jauh dari sunnah Nabi SAW, dan boleh jadi yang disampaikan ngelantur, berapa banyak khurafat yang disampaikan, orang yang cerita sesuatu yang sebenarnya ya nggak seperti itu gitu. Maka kita tidak perlu hadir di majelis ilmu itu. Tapi kita akan diomongin orang. Maka di sini pentingnya kita menjaga hubungan dengan manusia. Sebenarnya di majelis ilmu itu nggak semua orang kampung datang. Nggak semua orang kampung datang. Antum pun nggak datang, nggak dimasalahkan sebenarnya. Asalkan antum menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Ucapkan salam kepada mereka. Bantu yang membutuhkan bantuan. Berikan hak-hak mereka sebagai saudaramu sesama muslim. Kunjungi yang sakit di antara mereka. Antarkan jenazah yang meninggal di antara mereka. Kau berjumpa, ucapkan salam, diundang datang di undangannya. Jadi hak-hak sesama muslim itu yang dijaga. Mungkin orang tua antum melihat antum kok nggak hadir kajian, anak kurang pas dengan kajiannya. Minta maaf ayah. Tapi anak tetap akan menjaga kehormatan ayah. Anak sudah belajar ilmu dan anak tahu mana yang harus anak amalkan dengan tetangga-tetangga. Amalkan hal itu kepada mereka. Bicara sholat, ya kadang-kala kita harus sholat di tempat mungkin yang kurang bisa menikmati. Walaupun mahasiswa itu seneng banget deh. Sholat di masjid yang cepat imamnya, ya Allah. Yang kalau bisa dia baru mau takbir imamnya ruku. Makanya mahasiswa milih sholat subuh di sini apa di masjid lain? Masjid lain, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Sini mah lama, Ustaz. Udah nggak khusyuk lama lagi. Ana cari yang cepat dan khusyuk, Ustaz. Masya Allah. Nah, mungkin beda memang kelasnya sebagian teman-teman ini. Tapi pada intinya kita nggak apa-apa sholat di masjid mereka selama sholat imamnya itu sah buat kita sah sholat di balik mereka. Sholat, tapi kalau bisa memilih sholat yang imamnya enak jamaah, maka sholatlah di belakang imam. Yang kalau antum ingin imamnya ingin ruku, antum kepingin imamnya jangan ruku dulu, karena antum dapat mentadabburi apa yang dibaca. Maka sekali-kali antum sholat di tempat mereka untuk menyampaikan kepada mereka, anak ini mau sholat di belakang kalian. Karena sebagian orang berpandangan, ini jenggot-jenggot kok nggak mau sholat di tempat kita ya? Apa najis masjid kita? Maka buktikan enggak, anak mau sholat di tempat kalian. Mereka kunut pun kita ikut kunut di tempat mereka. Cuma memang anak kepingin sholat yang imamnya bacaannya panjang. Sedangkan banyak masyarakat di kampung itu imamnya panjang sedikit, besok diganti imamnya. Subhanallah. Misal ada orang yang membuka jasa cetak buku, apakah itu boleh? Karena sebenarnya itu berupa file PDF dan belum izin ke penerbit resmi untuk dicetak dan diperbanyak kemudian dijual. Biasanya ada larangan memperbanyak buku setahu ana, dan ana lihat di STI ada yang melakukan bisnis tersebut. Syukron. Sebenarnya kembali tadi, ketika tidak ada larangan, karena sekarang banyak buku-buku itu yang sudah haknya dilepas oleh pemiliknya. Siapapun yang mau mencetak, fadhol mencetak seperti itu. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau pemiliknya melarang, maka jangan. Jadi kembali kepada pemilik buku tersebut. Kalau haknya sudah dibebaskan, maka bebas. Siapapun mencetak, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, maka janganlah kita mengambil hak orang lain. Ana berasal dari keluarga dan kampung yang masih rentan akan adat yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Pertanyaan bagaimana cara menolak ketika dipanggil ke acara-acara adat yang mengandung kesyirikan?
Karena di kampung ada orang-orang yang tidak mengikuti acara-acara adat, dibenci dan dicampakkan sama masyarakat di sana. Yang pertama jemaah, jangan tergesa-gesa menghukumi sebuah tradisi dan kebiasaan dengan kesyirikan. Tidak semua yang menyelisihi syariat itu jatuhnya syirik. Ada yang bid'ah, ada yang haram, tapi tidak sampai ke tingkat syirik. Sehingga jangan kita bermudah-mudahan menghukumi seperti itu. Tanyakan mana yang syirik dan mana yang tidak. Kalau berkaitan, kalau benar acara tersebut mengandung kesyirikan, kita nggak boleh hadir dan tidak boleh melestarikannya, mengikutinya. Terus apa yang harus antum lakukan? Ya minta maaf. Antum sampaikan, ana minta maaf nggak bisa ikut. Tapi sekali lagi, antum tetap menjaga hablum minan nas. Hukuk ikhwanika minal muslimin ra'iha. Perhatikan tuh hak-hak dia sesama muslim. Jamaah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila. Kebiasaan antum gimana cara menghadapi mereka? Tasattar bis-sakha', maka tutupi kekuranganmu dengan tirai kemuliaan, dengan tirai kedermawanan. Semua kekurangan itu jemaah, kalau antum baik sama masyarakat, lupa masyarakat jemaah. Antum lihat di masyarakat, ada orang yang nggak sholat ya di masyarakat ya. Ada orang yang mungkin ya Allah kelakuannya nggak benar, tapi dia suka bagi fulus ke tetangga-tetangganya. Apa kata tetangga? Masya Allah, baik, benar. Maka antum tadi coba berbagi hadiah sama mereka. Mereka nggak suka sama antum, tapi antum kalau pulang dari safar, mulai pulang dari STDI, apa makanan khas dari Jember ini jemaah? Tapi suar-suwir dan semuanya antum bagikan ke masyarakat. Kira-kira apa tanggapan masyarakat? Masya Allah, fulan nih walaupun gak ikut acara-acara kita, tapi baik. Fulan ini mantap cuma akan ada yang belain antum. Dengan apa? Dengan kedermawanan tadi. Maka berusaha antum untuk menutupi tadi dengan menjaga hubungan baik sama mereka. Yang jadi masalah kita ini udah nggak ikut acara mereka, bakhil lagi kita. Udah selesai antum. Bukan karena nggak ikut acara, tapi karena antum bakhil sama mereka. Buktikan jemaah. Barakallahu fikum. Saya ada undangan perkawinan, dan itu ter-STDI. Mana yang harus saya pilih? Nah jemaah, tetap antum di STDI. Termasuk undangan yang tidak wajib dihadiri adalah undangan yang membutuhkan safar. Adalah undangan antum ngomong jangan datang, antum tetap di STDI. Antum kepingin pulang masalahnya. Itu jadi masalah. Antum kepingin pulang, ya Allah orang tua anak. Ini undangan Ustaz. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Gimana orang tua anak ini menghalangi anak untuk menjawab undangan? Enggak jemaah, enggak, aman. Antum tetap di sini jemaah. Masya Allah, ini panjang nih. Ada pertanyaan panjang, nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Ustaz, bagaimana cara menghadapi tetangga yang zalim? Karena sudah bertahun-tahun bersama tetangga tersebut, sering kami dizalimi. Beberapa bentuk kezalimannya adalah rumah kami sering kehilangan barang. Sudah sering terbukti bahwa anak dari tetangga tersebut yang mencuri, membuat gaduh, tidak tahu waktu. Bahkan ketika membedai motor tidak peduli malam-malam, tetap saja dibuat-buat. Sebenarnya kami jengkel, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena abang pertama saya selalu membela tetangga tersebut. Karena abang pertama saya selalu membela tetangga tersebut. Bagaimanapun caranya kami tetap salah.
Pernah di pengadilan adik kandung yang saya jadi adik kandung saya, pernah di pengadilan adik kandung yang jadi korban pencurian, namun anak tetangga yang dibela. Keluarga tersebut sudah terkenal akan kejahatannya. Ingin pindah rumah, namun surat rumah dibawa abang pertama. Beliau tidak merasakan apa yang kami rasakan. Jadi sampai timbul prinsip, kalau nggak nurut dijamin hidupmu akan susah, melarat. Beliau punya perasaan siapapun yang tidak nurut dengannya hidup akan susah. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan? Ahibati fillah. Yang pertama, Allah itu menyuruh kita menghadapi orang jahat dengan kebaikan. Sepertinya antum karena sudah nggak suka, akhirnya antum jaga jarak. Bagaimana ganti sikap antum dengan mendekat kepada mereka? Punya sesuatu, kirim ke mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tuh, adanya permusuhan dengan kita berbuat baik kepada mereka, bisa luntur tuh permusuhan. Bisa berubah menjadi persahabatan yang penuh dengan kehangatan. Bisa aja. Tapi ana lihat yang digunakan cara kekerasan tadi. Dengan cara ke pengadilan ini itu, ya akhirnya tetap permusuhan itu akan terjadi. Sedangkan antum nggak bisa pindah. Maka tolong rubah sikapnya dengan berbuat baik kepada mereka. Dulu ada seorang yang punya kambing, dia memelihara domba, kambing ya, seperti itu. Punya tetangga yang memelihara anjing. Anjingnya ini ya sudah sering menggonggong, sering gangguin kambing-kambingnya itu ya. Datanglah ke seorang ustaz. Ustaz, apa yang harus ana hadapi dengan tetangga ini? Kasih tahu, nggak mau tahu. Kata ustaz ini, engkau cari dombamu yang paling bagus, berikan kepada dia. Gitu ya katanya. Iya kata Syekh. Pulanglah. Dia bawa tuh dombanya yang paling bagus, dia hadiahkan ke tetangganya. Makasih ya, jazakallah khair, barakallahu fikum. Anjingnya langsung diikat sama dia sama. Supaya gak ganggu dombanya dia. Dia punya domba sekarang. Kemarin dia gak punya domba. Akhirnya ketika dia dikasih domba, aman domba dia. Korban satu domba, tapi semuanya aman. Gitu kadang-kadang kita ini menghadapi tetangga, kita harus korban sesuatu yang membuat dia akan suka sama kita. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini.